Sobat, jadi kita mau melakukan observasi dan wawancara pengolahan lab di SMA 8 Kota Serang. Simak terus videonya. Saya Budi Prabowo sebagai Kepala Lab SMA 8 Kota Serang. Visi misi, waduh lupa saya. Visi misi ada sih, visi misinya visi misi sekolah ya. Visi misi sekolah itu untuk mengembangkan sekolah itu biar jadi sekolah yang bisa berdikari maupun sekolah yang bisa menunjang pembelajaran. Bagaimana sekolah memastikan bahwa laboratorium sekolah ini selalu update dengan teknologi terbaru dan pembimbingan kurikulum. Ya, kebetulan kita juga pada tahun ini juga ada mendatangkan ini yang baru, tapi juga tinggal penggunaan dari pihak Bapak Ibu Dewan juga sih yang kira-kira yang bisa dimengerti atau mungkin bisa mengembangkan juga itu tidak misalnya itu ada kebetulan kita juga tahu ini spesifikasinya yang biologi, fisika ini itu banyak sekali sini. Kadang-kadang banyak sekali. Yang itu, kebetulan kita yang digital juga ya ada juga. Misalnya kadang ini apa tuh? Apa itu? Termometer, ya termometer digital. Sudah update banget ya. Ya insya Allah. Karena kita juga sebenarnya ingin ada nama lagi, kemudian yang lainnya juga banyak di sana kan di sebelah itu kan untuk penempatan ini sekarang ini. Jadi harusnya cuma untuk praktek aja. Misalnya kita mau mengambil barang di sebelah ruangan sebelah gitu. Dia nanti dalam penempatan barang dengan praktek ini biar bisa dan nanti juga tahu dan kebetulan harusnya kan bisa ya yang biologi, fisika, kimia itu bisa kan bahan dari sekolah biasa yang berbeda. Selanjutnya, apa yang laboratorium yang sudah jalan dan bagaimana sekarang laboratorium tersebut aman sesuai dengan standar. Kebetulan kita sudah menerapkan keamanan dari pihak-pihak bangunan. Kita sudah mengantisipasi biar nanti andaikan adanya jadi insiden, ya kita sudah mengantisipasi. Kita dekat dengan air dulu. Itu kan kita dekat dengan sumber air, kemudian tidak ada aparnya kita sebenarnya. Dan apar itu adanya di ruang guru atau alat pemadam kebakaran. Karena dia yang disekarkannya di jalan banyak orangnya dan aktivitasnya. Kalau sini juga ada tapi temporer aja karena yang dipakai juga ada yang ngurusin kan ya salah satunya ini panas ini gitu nggak satu juga. Terus bagaimana sekolah memastikan bahwa laboratorium sekolah itu dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep ilmiah dan untuk meningkatkan minat dan bakat siswa? Dalam KBM-nya dengan waktunya kita selaraskan dengan pembelajarannya. Misalnya dalam KBM itu dia kira-kira apa yang materi dipelajari. Misalnya kalau fisika itu misalnya bukan saya fisika. Ini dia belajarnya dalam fluida atau mungkin pada titik berat. Nah itu kita terapkan dalam prakteknya. Oh nanti kita pelajari di laboratorium ini. Oh mana literatur mana yang bisa selaras menunjukkan itu. Kamu sih harus tertarik dulu. Anak kadang-kadang itu udah hobi atau bakalan tapi kalau ada salah satunya mungkin bisa jadi malas ditambah pendukungnya ruangannya kadang-kadang misalnya ruangan kurang dingin kurang nyaman bisa jadi namanya anak kalau sendiri dia kalau nggak nyaman ya gitu cari alasan yang lain. Nah, itu salah satu mungkin biar keselarasan masalah praktek yang di lapis ini apa yang diajarkan tadi dengan yang di kelas itu tidak selaras.
adanya program atau kegiatan yang akan dilakukan sekolah untuk meningkatkan matematika dalam sains. Kebetulan ada itu lomba-lomba sains yang ada di tingkat nasional ataupun tingkat kabupaten. Kita melakukan misalnya kita anak didik kita ikut lombakan dengan salah satu lomba tersebut. Karena itu anak itu punya ketertarikan untuk bisa ikut lomba dan ikut bisa punya kesan dia bisa belajar dalam ilmu IPA. Terus bagaimana sekolah ini memastikan bahwa guru dan siswa itu memiliki akses ke laboratorium dan fasilitas yang mereka butuhkan untuk kegiatan praktik? Kebetulan aksesnya itu sangat bukan cepat, maksudnya bisa sangat bisa. Kebetulan kita di sini pas tahun kemarin juga ada laborannya, maksudnya ada selain kan saya sebagai kepala lab, harusnya ada orang yang di sini yang harus bisa menunjang misalnya untuk menyediakan alat, menyediakan bahan, atau misalnya melakukan alat yang tidak dipakai untuk guru maupun siswanya. Mungkin di situ bisa berjalan dengan baik gitu. Misalnya keadaan lingkungan juga nyaman gitu juga. Misalnya salah satunya itu kebersihan. Bagaimana sekolah memastikan bahwa laboratorium sekolah dapat meningkatkan siswa dan teman-teman Gimana? Bagaimana sekolah memastikan bahwa laboratorium sekolah dapat dimanfaatkan oleh siswa dan teman-teman Kebutuhan khusus ya. Nah, kebetulan kita juga ada siswa yang ada masuk IPA. Nah, kita selaraskan misalnya kira-kira dia kemampuannya sebenarnya, dan saya juga mengajar yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, kemudian ya kita bisa lihat sendiri anak yang berkebutuhan khusus kan ada pembelajaran sendiri dia, dan ada guru yang khusus. Nah, kita selaraskan misalnya paling tidak kita sudah saya suruh misalnya untuk menuju titik berat. Nah, kita ujikan itu dulu karena mungkin yang lain mungkin dia ada penangkapan untuk memori ini kadang-kadang dia nggak dengan temannya gitu, karena suruh secara kelompok ini yang harus dikerjakan dia ya kurang respon gitu. Makanya ya paling tidak ya kita cara-cara dengan bagaimana kemampuan dia. Tidak terlalu jauh-jauh dengan karena kan dari yang siswa umum dengan siswa yang berkebutuhan khusus kan beda nih. Harusnya dia sekolah di sekolah khusus. Dia kan ada bisa dia lebih menunjang daripada dia lingkungan. Masih ada guru khusus yang kita kan nggak bisa guru umum tuh nggak bisa memperhatikan harus ini begini, nggak bisa karena nggak sesuai dengan ini yang mau dengan dia belajar karena dia harus ada step by step jadi dia nanti meningkat dalam pembelajaran. Ada dulu siswa yang udah 3 tahun tuh saya udah lulus tahun kemarin. Ini ada 2 yang kedua ketiga. Besar yang dihadapi sekolah dan dalam pengembangan laboratorium sekolah, dan bagaimana sekolah menghadapi masalah tersebut? Tantangan yang terbesar itu kita untuk anggaran itu misalnya salah satunya kita ya dimana salah satunya itu kadang-kadang kita akan bisa dilihat agak tergeser dengan anggaran yang lain untuk yang lain. Kemudian tantangan yang kedua itu untuk siswanya. Kadang-kadang siswa itu sudah agak minder atau mungkin kurang berhubungan dengan pelajaran yang misalnya nggak tahu fisika, kimia, biologi. Tapi kadang-kadang saya itu untuk yang pelajaran biologi itu agak masih bisa mengenal dia karena dia pelajarannya terlalu banyak. Ada minimnya tapi nggak terlalu. Anak bisa dia itu masih suka dengan pelajaran tantangannya itu dengan anggaran dengan siswa itu yang mau tidaknya dengan lain. bagaimana sekolah melakukan efektivitas laboratorium sekolah dan bagaimana sekolah mencoba aktivitas yang akan digunakan oleh sekolah itu ya kita schedule lagi misalnya kira-kira apa yang ada di sekolah kita, apa yang kita tunjang lagi misalnya ini kita ini
kan tugas yang lainnya ya itu misalnya ya dari mungkin bisa ada di golek ada dewan guru atau dewan itu dari dewan itu dia punya kemampuan yang mengejar yang baik itu yang begini ada penggantinya jangan menonton kali itu kan kasihan kita yang masih yang muda yang bagaimana sekolah itu memastikan bahwa penggunaan dana untuk mengembangkan laboratorium ini transparan dan akuntabel. kemudian kita beli ya, untuk anggaran itu kita belinya tidak melalui pihak ketiga misalnya beli bahan-bahannya dari pihak ketiga ini kita transparannya biar penggunaan itu biar diketahui oleh pihak dinas itu nanti akan kalau tidak transparan itu tidak sendiri namanya anggaran sedikit beda kan misalnya dari jatah untuk anggaran lab itu sekian anggarannya biar nanti ketahuan dari mana itu yang anggaran bisa jadi anggaran apa yang program pekerjaan dari sekolah dan penggunaan dana sekolah dan dari sekolah yang kegiatannya untuk ekstra itu salah satu untuk kebersihan kan namanya itu kan memang sebenarnya itu sepele ya tapi kan itu kan perlu tiap hari harus dibersihkan ini untuk yang pasti itu kan ada Kebersihan itu ada aktivitas khusus atau dari siswa yang menjaga kebersihan? kebetulan sebenarnya tadi kalau bilang sebenarnya ada laporan ya laporan kita belum terpenuhi laporannya ya. Nah, dan itu sebenarnya ada laporan maksudnya ada yang salah satunya yang dia laporan dia dijelaskan untuk membersihkan itu bisa membantu dari dewan guru untuk kita atau seperti tidak dan saya kan bakal labnya ini makanya saya nyambi jadi ini petugas kebersihan ya ya makanya kita masih kekurangan untuk laporan kita belum punya laporan harapan ke depannya di mana laboratorium itu bisa benar untuk mengajar sebagian mahasiswa yang di mana nanti bisa senang berada di lab. Nah, salah satu tandanya ruangannya ini kurang nyaman atau misalnya kurang sesuatu kurang bisa ya betah lah. Karena sebenarnya kita sendiri ruangan gede itu kan harus butuh ya, angin atau ventilasi yang nyaman. Apa yang menjadi alasan kamu buat masuk jurusan IPA di sekolah ini? Tadinya kalau menurut saya sendiri itu karena saya berhubungan sama masa depan saya juga karena saya mau jadi dokter gitu. Nah dari orang tua juga support kan. Nah tapi makin kesini kayaknya nggak tahu ya bisa apa enggak. Cuman kayak banyak banget gitu pressure di IPA. Jadi agak nggak yakin sih. Tapi masih ada jalur lain, insya Allah. Amin ya. Terus kan di sini ada laboratoriumnya ya. Ya. Nah, apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu pelajari dari fasilitas laboratorium di SMA ini, kayak yang kamu lakukan di laboratorium gitu, seperti apa? Untuk laboratorium sendiri mungkin kita belum, walaupun ada laboratorium tapi agak kurang dipakai karena mungkin fasilitas di sini juga lumayan terbatas seperti itu. Jadi
kita cuman belajar tentang teori mungkin, belum bisa ke praktek. Oke. Nah, apa yang kamu harapkan akan di saat kamu mempelajari dan dari fasilitas laboratorium di SMA ini? Jadi harapan kamu buat laboratorium di SMA ini tuh apa gitu ke depannya? Gitu? Harapan saya untuk laboratorium sekolah ini mungkin fasilitasnya lebih ditingkatkan biar bisa kita semua ngerasain praktek-praktek untuk lebih ke depannya gitu. Karena kalau misalkan kita udah masuk jurusan kuliah dan kita nggak tahu apa-apa tentang praktek, kita kayak kaget gitu untuk ke depannya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Liliana dari pendidikan biologi. Iya, bisa kembangnya. Nama saya Mama Ida, saya dari Apa sih harapan kamu tentang pelajaran dari fasilitas laboratorium? Kalau menurut saya itu mungkin lebih ditingkatkan lagi ya, karena dari saya sendiri pun untuk praktikum tuh jarang sekali dilakukan di lab komputer, di lab biologi atau IPA, paling kayak masih di kelas itu kayaknya lebih kurang gitu. Jadi masih jarang ya praktek-praktek itu. Iya. Karena kan kamu praktek, apa sih kesulitan yang kamu alami saat praktek di laboratorium? Mungkin kesulitannya itu waktu pakai alatnya ya, karena kan belum terbiasa, terus takut salah juga tata caranya, jadi mungkin bisa lebih diawasi lagi, dan itu juga kayak dari satu mungkin nggak kesulitan. Perkenalkan, nama saya Sinta Fadila dari jurusan Teknik Biologi Untirta. Izin mewawancarai dengan siapa? Kelas berapa? Kelas 12 kita 2. Izin bertanya ya, menurut kamu bagaimana menurutmu kualitas fasilitas laboratorium lab di SMA ini? Terus apa saja kesulitan yang pernah kamu alami saat menggunakan fasilitas laboratorium di SMA ini? Terus bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan tersebut? Terus apa harapan kamu buat laboratorium SMA ini untuk kedepannya? Banyakin alat-alat yang lagi, lengkapin lagi yang sama lebih aktif. Makasih ya. Place a night, wanna know me, wanna know all about. Place a night, wanna know me, wanna know me.